Iya, udah. Baik, sembari ngopi dan untuk mengefektifkan waktu, yaitu acara seminar ekonomi dengan tema menguatkan ekonomi untuk kemandirian jamiah yang akan dipimpin oleh Bapak Jejin Jenal SKM MM. Beliau lahir di Tasikmalaya, kemudian pendidikan terakhir beliau dari S1-nya Universitas Siliwangi, Universitas Siliwangi, dan S2-nya Magister Manajemen Universitas Galuh. Dan untuk background-nya yaitu Komisaris Utama PT Biovisi Mega Perdana dan Direktur Utama CP Hurip, Direktur CP Mega Pipa Nusantara. Silakan Pak Yun. Terima kasih. Kemudian dilanjut untuk narasumber kita. Yang pertama, Bapak Atep Dadi Sumardi STMT dari Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Maka diaturanan Pak. Terima kasih. Kemudian Bapak Dimas Ardi Prasetyo selaku manajer UMKM dari Bank BJB. Terima kasih. Kemudian dilanjut yaitu CRS PT Pegadaian Area Tasikmalaya Bapak Yudi Guntara. Terima kasih. Dilanjut yaitu Bapak Haji Jajang Faisal SE selaku Direktur PT Hasan Basri Putra Jaya. Terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator yaitu Bapak Jajang. Kami persilakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Mukarram, para alim ulama, wabil khusus para ketua MWY Kabupaten Tasikmalaya,
dan para pengurus LPNU se-Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih kepada bapak-bapak yang ada di depan, para narasumber yang akan menyampaikan materi dengan tema seminar ekonomi, penguatan ekonomi untuk kemandirian jamiah. Untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan dulu satu persatu para narasumber, dan nanti kita akan melaksanakan panel. Para narasumber satu persatu mempresentasikan materi-materinya, dan ini saya harapkan kepada peserta rapat kerja LPNU untuk memperhatikan secara seksama, karena ini nanti kita dengarkan banyak kiat-kiat tentang ekonomi jamiah. Yang pertama, narasumber yang pertama yaitu Bapak Atep Dadi Sumardi STMT, lahir Tasikmalaya 9 Desember 1977, agama Islam, status menikah, 2 anak, pekerjaan aparatur sipil negara, jabatan Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, alamat kantor Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Sukapura 3 Sukaasih Singaparna. Alamat rumahnya di Jalan Pase, Gang Gunung Ceri 2 nomor 5, Tugu Raja, Cihideng, Tasikmalaya. Pendidikan terakhir Magister Rekayasa Pertambangan, Program Studi Eksplorasi Sumber Daya Bumi, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung. Riwayat pekerjaan Juni 2001 sampai Desember 2004 sebagai geologis dan project manager di beberapa perusahaan pertambangan, antara lain PT Semen Padang, PT Semen Cibinong Tbk, PT Tantito Kual dan Grup, PT Lakindo Adiguna, dan PT Rikobana Abadi Research. 1 Januari 2005, 9 Agustus 2007 sebagai staf UPTD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian sebagai staf di Seksi Pengawasan Produksi dan Reklamasi pada Dinas Pertambangan. Selanjutnya sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Dinas Pertambangan Energi. Sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Limbah B3, Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Tasikmalaya. 2018 sebagai Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan, Pemukiman Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya sampai dengan sekarang beliau sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ini Pak rekan saya, senior saya juga. Alhamdulillah, terima kasih Pak Atep sudah hadir di tengah-tengah warga Nahdlatul Ulama. Selanjutnya saya perkenalkan, ini ada perwakilan dari Himbara, yaitu Pak Dimas Ardi Prasetyo. Beliau pengalamannya jadi akun officer UMKM Bank BJB Cabang Garut, official kredit program divisi kredit UMKM Bank BJB, pendidikan terakhir Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP Unpas. Saya bacakan tentang saya, pemilih bahagia, masalah menjadi pemanis hidup.
Saat ini menjabat sebagai manajer sentral wilayah UMKM Bank BJB wilayah Priangan Timur. Salah satu layanan yang diberikan oleh Bank BJB, di mana salah satu programnya yaitu program PESAT, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu, yang merupakan program perekonomian pemberdayaan UMKM. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas usaha bagi pelaku usaha yang diharapkan UMKM semakin maju dan berkembang. Terima kasih Pak Dimas telah hadir di tengah-tengah kita juga. Selanjutnya saya perkenalkan yaitu Pak Yudi Guntara SE. Beliau adalah Credit Risk Support PT Pegadaian Tasikmalaya. Terima kasih Pak Yudi. Pengalaman kerja Officer Warna-Warni 2006-2008. Kedua, Marketing Advisor Bumi Putra. Yang ketiga, Kepala Administrasi Teknik PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya, Kredit Analis PT Pegadaian. Yang selanjutnya, Penaksir Muda PT Pegadaian. Selanjutnya, Kepala Unit Bisnis Mikro PT Pegadaian. Pendidikan Universitas Pajajaran. Kontaknya bila perlu saya sebutkan 0821 808-54994. Selanjutnya, yang paling kiri, beliau adalah Haji Jajang Faisal SE. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 15 Februari 1964. Alamat Cikoneng, Sukamaju Kaler, Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Nomor kontak 082 11881 Pendidikan SD Nangkalea, SMP Cipasung, SMA Cipasung, Perguruan Tinggi Universitas Siliwangi. Rada sami Pak sareng abdi. Organisasi beliau di Hiswana Migas, pekerjaan pengusaha. Jabatan sekarang Direktur PT Hasan Basri Putrajaya, agen gas LPG. Itu narasumber yang sudah ada di depan kita semua, tidak kaleng-kaleng. Beliau-beliau ini di depan orang-orang yang luar biasa, yang akan sombong, yang mau sholat berbuur, silahkan ya, karena sholatnya terbatas, langsungkan acara saja. Dengan teknisnya Pak, kita memberikan waktu kepada Bapak untuk memaparkan materi. Kurang lebih kita memberikan waktu 5-10 menit. Semua kita kasih dulu waktu. Ya, kasih dulu waktu. Setelah itu nanti kita akan tanya jawab. Kita akan sharing apa yang ada di benak bapak-bapak atau ibu semua yang ada di ruangan ini. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Bapak Atep Dadi Sumardi, selaku Kabag Perekonomian dan Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Kepadanya waktu seluas-luasnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para ajengan, para alim ulama yang hadir pada hari ini, terutama spesial bagi sahabat saya ini Pak Jejen, luar biasa. Baru ketemu lagi hari ini dengan beliau, karena beliau ini bagian daripada mitra kami dan juga salah satu pelaku usaha yang memang sangat concern dari dulu menggeluti perpipaan. Alhamdulillah, dan untuk sanitasi ya, itu luar biasa. Dan sekarang makin maju, alhamdulillah katanya udah punya pabrik Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian juga ada sahabat saya juga Pak Haji Jajang Faisal dari Hiswana Migas dan bapak-bapak dari BJB dan dari Pegadaian. Terus terang bagi kami dari pemerintah daerah, ini merupakan suatu kehormatan Pak, bisa silaturahmi dengan bapak-bapak melalui LVNU,
kemudian bisa silaturahmi dengan MCNU di seluruh Kabupaten Tasikmalaya untuk menyampaikan berkaitan dengan bagaimana strategi kebijakan di Kabupaten Tasikmalaya dalam pembangunan ekonomi 2021-2026. Sebetulnya kalau untuk disampaikan materi, ini butuh waktu cukup panjang, Pak. Karena saya ingin membedah dari mulai apa sih yang menjadi persoalan di Kabupaten Tasikmalaya, kemudian strategi kebijakannya seperti apa dan lain sebagainya. Akan tetapi mungkin izinkan saya dengan waktu yang tadi diberikan, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana arah strategi kebijakan pembangunan di bidang ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya ini. Yang pertama saya mohon maaf dulu, karena Al-Fakir, saya Atep, mohon karena memang bukan orang ekonomi, Pak. Tadi disampaikan oleh Bapak Moderator, background saya bukan orang ekonomi, saya murni orang teknik, S1 saya teknik geologi, S2 saya teknik pertambangan. Jadi nggak nyambung ngomongin ekonomi sebenarnya gitu. Jadi lebih ke arah sebetulnya saya sebagai pelaku usaha di pertambangan sebetulnya. Akan tetapi karena memang suasana di pemerintahan daerah hari ini, karena saya di posisinya dinas pertambangannya bubar, Pak, maka mau nggak mau saya harus siap untuk ditempatkan di mana saja gitu. Makanya hari ini saya diberi amanah sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan di Setda Kabupaten Tasikmalaya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Tasikmalaya ini memiliki 9 kecamatan, 351 desa, terbentang dari utara dan selatan itu hampir 56 km, barat timur itu sampai 50 sampai dengan 55 km. Cukup luas, Bapak. Tatkala Bapak dari Singaparna ke Cipatujah ataupun sampai dengan Cikalong, butuh waktu yang cukup lama, bisa 3 jam, bisa 4 jam. Kemudian jumlah penduduk kita itu 2022 itu 1,9 juta jiwa. Kalau 95%-nya adalah warga Nahdliyin, berarti hampir 1,6 juta jiwa adalah warga NU, Pak. Atau 1,7 juta jiwa adalah warga NU. Berarti ini potensi economic circle yang luar biasa. Tatkala ini bisa digerakkan, maka pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan berbagai persoalan yang dihadapi hari ini memang cukup banyak, Pak. Yang pertama terkait dengan indeks pembangunan manusia kita yang memang relatif masih rendah. Indeks pembangunan manusia kita masih berkutat di angka 66 sampai 67. Dan itu pun posisinya kedua terendah di Jawa Barat. Yang secara otomatis ada persoalan 3 dimensi yang menjadi persoalan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Itu yang menjadi persoalan. Kemudian persoalan yang selanjutnya adalah tingkat kemiskinan kita. Tingkat kemiskinan kita kalau tahun 2021 itu di angka 11,15%. Alhamdulillah di 2022 kita mengalami penurunan menjadi 10,73%. Bayangkan berarti kalau jumlahnya 1,9 juta jiwa, 10%-nya masuk kategori masyarakat yang miskin. Ini menjadi suatu persoalan. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi kita, Kabupaten Tasikmalaya, karena memang tidak hanya Kabupaten Tasikmalaya sendiri, akan tetapi ini karena dampak pandemi COVID ini berdampak luas sampai dengan dunia, maka di 2020 kita mengalami minus 0,98. Akan tetapi alhamdulillah dengan recovery ekonomi 2021-2022 laju pertumbuhan ekonomi kita naik sampai dengan 4,7%. Jadi alhamdulillah mulai naik, Pak. Dan alhamdulillah 2023 ini juga sudah mulai naik lebih dari 5%. Kemudian Gini rasio kita atau ketimpangan
antara yang berpendapatan besar dengan yang berpendapatan kecil, ini mengalami penurunan juga, yang tadinya 0,343, ini menjadi turun menjadi 0,3078. Kemudian tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tasikmalaya 2021 6,16%. 2021 Pak. Kalikan dengan jumlah penduduk kita berarti jumlahnya berapa yang itu dinyatakan sebagai pengangguran terbuka. 2022 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 4,17% angka pengangguran terbukanya. Artinya 2021 menuju ke 2022 dan 2023 program-program pemerintah daerah yang dilaksanakan cukup efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan baik itu angka kemiskinan dan juga tingkat pengangguran terbuka. Seperti itu, Pak. Kemudian kalau kita melihat PDRB kita, distribusi PDRB kita yang paling besar disumbang oleh 3 sektor besar, yaitu pertanian, perikanan, dan perkebunan. Itu yang paling besar. Hampir sebesar 38,01%. Kemudian selanjutnya perdagangan besar dan perdagangan eceran yaitu 18,31% dan sisanya di bidang konstruksi. Itu gambarannya. Jadi kalau melihat PDRB kita berarti Kabupaten Tasikmalaya sektor yang paling utamanya adalah mau tidak mau, suka tidak suka adalah sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Demikian Bapak Ibu. Kemudian permasalahan pembangunan bidang perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya itu ada 9 permasalahan. Kalau secara garis besar. Yang pertama berkaitan dengan rasio kemantapan jalan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara kondisi jalan salur Mei, Kabupaten Tasik, cina jalannya baru tut, cina gitunya. Laras tuh Pak. Ini yang menjadi persoalan Pak. Karena kalau kita berbicara jalan, jalan merupakan aksesibilitas, konektivitas yang menghubungkan, merupakan jalur distribusi daripada barang, jasa, dan orang. Katakanlah kondisi jalannya rusak secara penting, ini akan menjadi suatu persoalan sendiri. Kemantapan jalan Kabupaten Tasikmalaya itu sekitar 73%. Artinya hampir 216 km jalan Kabupaten Tasikmalaya dalam kondisi rusak berat dan belum dibangun. Kalau 3 miliar untuk membangun jalan 216 km berarti butuh anggaran berapa Pak? Pak Haji Jajang ini pelaku usahanya Pak. Kira-kira berapa Pak? Hampir 600 miliar Pak. APBD kita akan habis Pak kalau itu untuk jalan semua. Sementara APBD kita, pendapatan asli daerah kita masih berkutat di angka 80 sampai 90 miliar. Jadi besar pasak daripada tiang. Secara otomatis Kabupaten Tasikmalaya bergantung pada dana transfer, Pak. Baik itu dana pusat melalui DAK, dana alokasi khususnya, maupun dana alokasi umum, serta bantuan keuangan provinsi. Ini menjadi suatu persoalan tatkala kita akan membangun jalan. Akan tetapi, alhamdulillah, dengan kebijakan hari ini, dengan berbagai keterbatasannya, Kabupaten Tasikmalaya secara bertahap dan berkesinambungan melakukan pembangunan jalan, baik itu dengan melakukan rekonstruksi jalan maupun pemeliharaan jalan secara berkala maupun rutin, itu secara berkelanjutan. Dan alhamdulillah dengan adanya Inpres hari ini, ada beberapa jalan yang dibangun bersumber dari anggaran pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, yang itu Kabupaten Tasikmalaya sebagai penerima manfaatnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua,
persoalan berkaitan dengan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu berkaitan dengan pangan. Tidak hanya di Kabupaten Tasikmalaya, ini menjadi isu global Bapak Ibu. Tatkala nanti 2024, dengan ketidakjelasan kondisi ekonomi kita dan dunia, apalagi dengan kondisi geopolitik hari ini, dengan adanya perang Rusia, Ukraina, dan kemudian juga Israel dengan Palestina yang hari ini belum selesai, itu menjadi suatu persoalan sendiri, tatkala itu menjadi menghambat terhadap ketersediaan pangan dunia, termasuk juga di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan perhubungan. Prosentase fasilitas perhubungan kita masih relatif rendah, baru 37,61%, sehingga itu juga membutuhkan effort yang luar biasa di dalam rangka pembangunan kita. Kemudian persoalan yang keempat adalah kaitan dengan KUKM, kelompok usaha kecil menengah dan mikro, karena sebagian besar KUKM ini adalah terdiri dari koperasi, usaha mikro dan kecil dan menengah. Belum bisa memenuhi persyaratan perbankan. Sehingga supporting dari perbankan atau pembiayaan dari perbankan belum bisa diberikan. Itu salah satunya. Kemudian kelautan dan perikanan, terbatasnya ketersediaan benih, ikan unggul, dan perikanan budidaya. Ini juga menjadi suatu persoalan. Kemudian pariwisata, yang keenam, terbatasnya fasilitas pendukung di destinasi wisata. Ini juga menjadi suatu persoalan. Kemudian pertanian, banyaknya alih fungsi lahan, pertanian menjadi lahan non-pertanian. Sedangkan di sektor perdagangan, belum memiliki pasar kabupaten yang representatif. Nanti saya jelaskan berkaitan dengan rencana bangun di 2024. Industri masih terbatas ketersediaan bahan baku kerajinan tangan, hampir 80% kebutuhan bahan baku anyaman mendong dan anyaman pandan masih didatangkan dari luar Jawa Barat ataupun di luar Tasikmalaya, akan tetapi bahan bakunya bersumber dari Jawa Tengah. Ini menjadi suatu persoalan juga. Kemudian isu strategi Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026, yang pertama adalah berkaitan dengan recovery ekonomi. Ini menjadi soal karena kita juga pandemi COVID ini tidak hanya berdampak 1 tahun, akan tetapi ini menjadi dampaknya cukup long term, cukup panjang, sehingga recovery ekonomi ini tidak bisa dilaksanakan secara sporadis gitu. Hanya 1 tahun selesai belum, Pak. Dampaknya masih terasa sampai dengan hari ini. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan competitiveness atau daya saing. Daya saing ini baik itu dalam ekonomi kreatif maupun kepariwisataan serta ekonomi yang berbasis komunitas. Ini juga menjadi suatu persoalan. Kemudian tadi juga oleh Ketua LPPNU, LPNU disampaikan bagaimana pentingnya adalah jejaring atau networking. Ini juga menjadi suatu persoalan. Karena investasi di bidang pertanian dan kepariwisataan hari ini belum berkembang secara signifikan. Kalau kita melihat. Kemudian juga daya saing juga di sektor pertanian, pasar lokal, nasional maupun regional. Kemudian untuk menghadapi persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan, maka Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 memiliki visi dan misi mewujudkan dengan semangat gotong royong, mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami, berdaya saing, dan sejahtera. Ada 3 poin penting di sana. Pertama, gotong royong, bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, akan tetapi ini harus dilakukan secara kolaborasi atau kolaboratif. Kemudian yang kedua adalah religius Islami, ini cita-cita kita bersama, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai religius Islami di dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Never ending goal. Seperti ini.
Religius Islam ini never ending goal, dalam artinya tujuannya adalah tujuan akhir hidup kita masing-masing. Bagaimana bisa menerapkan nilai-nilai Islami itu dalam kehidupan kita sehari-hari sepanjang hayat, dari mulai hal akhir sampai dengan kita meninggal dunia. Kemudian berdaya saing dan sejahtera, itu yang penting. Bagaimana tadi persoalan itu, daya saing ini, competitiveness ini kita selesaikan, sehingga di Kabupaten Tasikmalaya kita punya potensi, akan tetapi karena dengan berbagai keterbatasan kita tidak memiliki daya saing jika kita dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Kemudian tujuan akhirnya adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Maka dalam pengembangan secara sektor ekonomi, Bapak Bupati memiliki dua sektor utama di dalam pengembangan perekonomian, yaitu pembangunan berbasis ekonomi pedesaan dengan mengembangkan dua sektor utama, yaitu pariwisata dan pertanian. Alhamdulillah, sebagai bentuk komitmen kita di dalam mengembangkan pariwisata, kita sudah ada SK Bupati tentang penetapan 92 desa wisata. 5 desa wisata dinyatakan berkembang, kemudian 87-nya dalam kondisi rintisan menuju ke berkembang. Yang nantinya bagaimana membuat suatu klaster-klaster destinasi wisata yang itu desa wisata yang dihubungkan dengan destinasi tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Hari ini sudah dikembangkan wisata Galunggung dan juga salah satunya adalah Pantai Karangtaulan. Itu juga Bapak Ibu kalau mau main ke Karangtaulan mungkin sudah view-nya sudah beda, Pak. Jadi kalau untuk yang hobi selfie, yang punya akun TikTok ataupun Instagram, itu luar biasa, Pak. View-nya luar biasa. Tidak kalah dengan Tanah Lot di Bali. Hari ini sudah berubah. Kemudian sebagai salah satu bentuk apresiasi dari pemerintah pusat, tahun ini Kabupaten Tasikmalaya memperoleh penghargaan menjadi juara 1 desa wisata tingkat nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang pemenangnya adalah Desa Taraju. Ada yang dari Taraju, Pak? Nah, silakan Bapak tanya. Desa Taraju sebagai juara 1 tingkat nasional sebagai desa wisata. Kemudian, sebagai salah satu komitmen Bapak Bupati dalam mengembangkan sektor pertanian, dan itu mendapatkan apresiasi pada saat PENAS tahun 2023, beliau memperoleh penghargaan Satya Lencana Wirya Karya, bidang pertanian. Itu Pak. Dan kemarin baru saja di Lombok, iya betul di Lombok, beliau memperoleh penghargaan Satya Lencana Bakti Desa. Karena keberpihakan kebijakan-kebijakan beliau dalam mengembangkan perekonomian berbasis pedesaan, terutama di pertanian dan pariwisata. Kemudian selanjutnya, arah kebijakan yang dikembangkan di Kabupaten Tasikmalaya, seberapa menit deh, manawi Pak? Seerteing ya teh Pak, kena rada ngebut. Ada beberapa tematik Pak Ibu, bahwa Bupati dengan visi dan misi yang tadi saya sampaikan, menuangkan semua regulasi kebijakannya di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2021-2026. Yang nantinya dijabarkan lebih detail lagi di dalam renstra ataupun rencana strategis masing-masing SKPD ataupun dinas. Yang nantinya diimplementasikan lebih detail lagi di dalam renja ataupun RKPD masing-masing dinas setiap tahunnya. Itu gambarannya Bapak Ibu. Jadi bagaimana mewujudkan apa yang menjadi janji politik beliau yang tertuang di dalam visi misi, ada 2 sektor yang memang harus dikembangkan, yaitu pertanian dan pariwisata, serta peningkatan investasi di Kabupaten Tasikmalaya. Maka setiap tahun tematik pembangunannya berbeda-beda.
Saya garis bawahi saja 2023 tahun ini tematiknya yaitu pembangunan infrastruktur dan pengembangan UMKM berbasis digital. Itu untuk tahun 2023. Kemudian 2024, karena kita masuk ke tahun politik, ada pil-pilan tadi ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua PWNU, maka isu ataupun arah kebijakan di 2024 yaitu pembangunan dan kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu yang diutamakan. Bagaimana suasana politik tahun depan itu bisa sejuk, bisa partisipasinya tinggi, tapi tidak ada konflik secara horizontal. Itu yang diutamakan. 2025, maka untuk menuju tahun emas di 2045, mulai ekonomi lagi yang ditata, Pak. Pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing dan inovasi daerah. Dan di 2026-nya, di akhir RPJMD ini, kita punya tematik yaitu pembangunan wilayah berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu Bapak Ibu, materi pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian prioritas pembangunan Kabupaten Tasikmalaya ada 10 prioritas pembangunan. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan pendidikan, karena tadi saya bedah dulu persoalannya yaitu IPM tadi, 3 dimensi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, maka peningkatan pendidikan ini suatu hal yang memang harus ditingkatkan, karena ini menyangkut pelayanan dasar. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pelayanan kesehatan daerah, serta penurunan angka prevalensi stunting. Stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi. Itu yang menjadi prioritas utama. Kedua. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Maka kita selesaikan yang sisa 216 km yang tadi saya sampaikan dengan berbagai sumber anggaran yang sudah ada. Baik itu yang dari DAU, DAK, maupun dari bantuan keuangan provinsi. Itu yang akan kita lakukan. Kemudian yang keempat, karena Kabupaten Tasikmalaya dianugerahi keberkahan di satu sisi dengan, mohon izin karena azan, saya break dulu ya Pak. Sebelum saya lanjutkan atau bagaimana? Oke, terima kasih.